Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azri Afdaluddin di sini akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatif internet bagi manusia. Hampir semua aktivitas manusia sehari-hari bergantung pada internet, terlebih semenjak pandemi. Mulai dari sektor pendidikan, ekonomi, politik, sosial, hingga budaya, semua kegiatannya didukung oleh internet. Dampak positif internet memang dirasakan oleh berbagai pihak dengan lebih cepat dan mudahnya penyelesaian pekerjaan. Namun, tak sedikit pula dampak negatif yang timbul. Lantas, apa sajakah dampak internet yang dialami manusia saat ini? Dampak positif internet di berbagai aspek kehidupan. Yang pertama yaitu memudahkan komunikasi. Sejak aplikasi perpesanan WhatsApp dirilis pada tahun 2009, berbagai lapisan masyarakat mulai terbiasa memanfaatkan internet untuk mengirim pesan. Tak berselang lama, muncul aplikasi perpesanan lain seperti Line, KakaoTalk, WeChat, dan lain sebagainya yang bersaing dengan WhatsApp. Yang kedua yaitu memudahkan pencarian informasi. Dampak positif internet selanjutnya yang bisa kamu rasakan adalah kemudahan akses terhadap berbagai informasi yang bisa didapat pula secara real time. Selain berita dari portal online, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi dari media sosial. Di sisi lain, para pelajar juga mendapat cipratan dari dampak positif internet, seperti kemudahan mendapatkan referensi karya ilmiah, jurnal online, bahkan mencari buku yang sulit ditemui di perpustakaan. Yang ketiga yaitu memudahkan transaksi bisnis. Kehadiran internet membuat transaksi dan proses belanja semakin mudah karena dapat dilakukan melalui internet. Selain proses pembelian, proses pembayaran pun dapat dilakukan melalui aplikasi dan situs perbankan atau uang digital alias e-wallet. Kemudahan ini juga dirasakan oleh penjual produk online karena mereka tidak diwajibkan untuk memiliki toko fisik untuk menjual produk. Yang keempat, sebagai sarana untuk belajar. Melalui berbagai platform seperti artikel blog, media sosial, atau platform berbagi video seperti YouTube, kini semua orang bisa belajar dari internet. Bahkan sejak pandemi, internet menjadi sasaran utama dalam mendukung kegiatan belajar mengajar secara formal. Selain itu, tak sedikit pula yang memanfaatkan internet untuk belajar dari web seminar alias webinar. Yang kelima, menjadi media untuk berkarya. Memamerkan hasil karya kini tak lagi menggunakan cara yang sulit. Inilah salah satu dampak positif lain dari internet. Kamu bisa menggunakan berbagai platform untuk menampilkan hasil karyamu. Jika suka menulis, kamu bisa menulis di blog. Jika suka berbicara di depan umum, kamu bisa membuat konten dan mengunggahnya ke YouTube. Dan jika kamu suka bereksperimen, buatlah website yang unik. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari internet. Yang pertama, penyebaran hoax. Manusia seringkali mudah tergoda dengan informasi yang mencengangkan tanpa memastikan kebenarannya terlebih dulu. Pengguna internet sering membagikan informasi kepada orang di sekitarnya. Namun, hal ini akan menjadi masalah ketika informasi yang dibagikan ternyata tidak benar alias hoax. Lalu, dampak negatif yang kedua yaitu penipuan dan aksi kejahatan. Kemudahan transaksi online juga diiringi dengan dampak negatif seperti penipuan dan aksi kejahatan yang dilakukan orang untuk mendapat keuntungannya sendiri. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah phishing, yaitu sebuah website teruan dengan tampilan website asli yang meminta username dan password milikmu untuk disalahgunakan. Biasanya adalah website perbankan. Yang ketiga yaitu cyberbullying. Kehidupan sosial manusia masih belum terlepas dari perundungan atau bullying. Lalu setelah komunikasi lebih sering terjadi melalui internet, kegiatan bullying pun akhirnya merambah internet. Menurut penelitian Comparitek di tahun 2018, 59% anak remaja mengaku bahwa mereka masih mengalami cyberbullying. Hal ini masih menjadi salah satu dampak negatif internet yang cukup memprihatinkan. Yang keempat, kecanduan. Manusia saat ini menggunakan internet untuk berbagai keperluan sehari-hari, seperti untuk berkomunikasi, membaca berita, mencari hiburan, melakukan pembayaran tagihan, hingga memesan makanan. Namun tak sedikit yang akhirnya ketagihan hingga menimbulkan depresi, seperti yang dikutip dari website seputar kesehatan WebMD. Yang kelima, adanya peretasan. Selain pencurian data dan penipuan, kemudahan yang ditawarkan internet juga dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan peretasan, entah untuk mencuri data, iseng, atau sebagai salah satu tindakan protes terhadap pemerintah. Banyak orang yang memanfaatkan internet untuk melakukan peretasan, terutama website. Baik, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi baik dan buruk, positif dan negatif. Terlebih jika hal tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan manusia, seperti halnya internet.
yang kini sudah menjadi kebutuhan pokok ketimbang hiburan semata. Meski dapat menikmati segala kemudahan yang ditawarkan, tapi kamu harus tetap berhati-hati ketika bertukar informasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.